Kami dan mereka di sini. Oh, kenapa bisa hasilnya begini? Ya karena mereka tidak mau, kita mau rapat inflasi, mereka demo kita. Pada rapat inflasi itu 2 kali berbahas surat oleh kepala dinas, kan keluar rapat di sini. Jadi saya mohon Bupati juga mendengarkan saya, karena semua proses ini bukan tiba-tiba baru muncul Bupati. Lalu dosa apa kalau kami ke Bupati? Tidak perlu karena saya ada perwakilan Bupati ada di sini. Kalau nanti mau langsung bertemu? Ada saya, ini hal teknis. Itu sudah kami bicarakan dengan Bupati di sini, Pak. Saya minta Pater hormati saya. Saya tidak hormati Bapak. Dan Pater jangan memprovokasi orang. Kenapa Bapak teror saya? Ya bukan, saya mau beritahu Pater. Kenapa Bapak teror saya? Pater dari mana tiba-tiba muncul di sini? Saya rakyat Sika. Pater rakyat Sika, saya juga rakyat Sika. Saya rakyat Sika. Pater jangan seperti itu. Hormati kami juga. Saya tidak pernah tidak hormati Bapak. Mereka ini kami diskusi setiap hari, Pater. Apa yang saya tidak Pater hormati? dari mana-mana datang baru ini seperti ini. Saya sudah diskusi tidak boleh, dengan Pater. mereka. Ingatkan, Pater. Jangan tunjuk-tunjuk saya, Saya Bapak. tunjuk. Saya jangan tunjuk. Pater mengganggu. Saya tidak mengganggu. Double sini. Justru kebijakan Bapak yang mengganggu. Kebijakan portal. Kebijakan apa? Kebijakan portal. Itu MOU dan Jangan terumu itu. sudah dialog dengan masyarakat. Kamu coba baru kita hormat. Saya tidak pernah Jangan, hormat. Bapak. Jangan coba. Kita omong soal kebenaran. Kita omong soal raya. Kita omong soal raya. Hai Bapak jangan. Jangan. Mari kita ngomong. Jujur. Jujur apa? Doa Bapak. Kebijakan sudah sosialisasi. Naruh itu turun poin doa. Jangan ini romo. Viralkan. Itu kurang apa? Kurang sama-sama dengan Pungli juga ada di sini. Sama Berita ngomong enak sedikit jangan. Pungli ada di sini, Bapak. Pergusuran adalah praktik yang tidak manusiawi dan itu pun termasuk kategori kebrutalan. Pater Van de Raring SVD, seorang aktivis kemanusiaan sekaligus anggota GPIC Provinsi SVD-ND, sejauh yang saya kenal secara pribadi adalah seorang yang peduli dengan kemanusiaan, peduli dengan kehidupan umat, dan senantiasa berjalan dan berjuang bersama umat, berjuang demi kemanusiaan yang melanda umatnya. Pemerintah yang pasti sudah memiliki legalitas hukum, sudah bernaung di bawah payung hukum, memiliki legitimasi pergusuran demi sebuah kepentingan yang umum dalam tanda kutip, yang telah mengorbankan warganya sendiri. Hemat saya itu adalah dosa yang perlu ditinjau kembali. Pater Van de Raring SVD terdorong oleh seruan moral gereja, terlepas dari klaim-klaim siapa pemiliknya. Pergusuran itu sendiri telah mencoreng nama dan lembaga pemerintah dan yang pasti mendatangkan kecewa, sakit hati bagi warga. Gereja yang hidup bukan hanya gereja yang hanya membaca kitab suci dan berkhotbah dari altar, tetapi perlu terlibat aktif dalam isu-isu kemanusiaan. Dalam kaitannya dengan isu geotermal yang lagi marak di Flores pada umumnya, mari kita dengarkan seruan Uskup Agung ND, Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD. Saya menentukan sikap menolak geotermal di sejumlah titik yang sudah diidentifikasi di ketiga kefikepan kita. Ya, sejumlah lokasi di ketiga kefikepan sudah ditandai sebagai pusat geotermal. Maka, kita perlu mendorong resistensi dari umat dan masyarakat dengan memberikan perhatian dan berikan informasi kepada mereka, baik yang ilmiah maupun, dan ini sangat penting, kesaksian dari orang-orang di Sokoria dan Mataloko. Saya meminta supaya di tingkat kefikepan kita berbicara tentang tema ini. Pernyataan Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD adalah keberpihakan gereja untuk berjalan bersama umat, domba-dombanya yang selalu menjadi korban pergusuran demi tujuan yang mulia, yakni geotermal yang sedang marak di Flores. Gereja Keuskupan Agung ND menempatkan kembali martabatnya untuk tetap berada bersama umat, berjalan bersama umat, domba-dombanya untuk isu-isu sosial. Oleh karena itu anjuran praktis saya,
Apapun alasan pergusuran itu, perlu adanya kerjasama antara gereja dan pemerintah agar tidak terjadi benturan-benturan, agar tidak terjadi krisis kelembagaan antara pemerintah dan gereja. Apapun tujuan itu mulia, namun tidak menghalalkan segala cara. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Mari kita berpihak kepada umat, kepada warga untuk membangun negeri yang tercinta kita ini.